Pengiriman. Hai Sobat Desa semua, seperti yang kita ketahui bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan besaran nilai DD untuk tahun 2021 telah ditetapkan, yaitu sebesar 72 triliun rupiah. Ia juga memberikan arahan agar seluruh penggunaan dana desa wajib diprioritaskan kepada SGDS Desa sesuai Permendes PDTT nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021. Lalu apa yang dimaksud SGDS Desa serta apa sasaran dan SGDS Desa merupakan rol pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. SGDS sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Terhitung sejak 2012, saya telah mendengar istilah ini saat diadakannya konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Rio de Janeiro, menggantikan program MDGs atau Millennium Development Goal yang sebelumnya telah disusun di tahun 2020. Ada sejumlah isu universal yang diangkat MDGs sebelum akhirnya resmi digantikan menjadi SGDS. Isu itu antara lain seputar penanggulangan kelaparan yang ekstrim, mencegah penyakit mematikan, dan memperluas pendidikan bagi anak di atas prioritas pembangunan lainnya. Sejak 15 tahun, mengutip UNDP.org, MDGs telah mendorong kemajuan di beberapa bidang penting, mengurangi kemiskinan, menyediakan akses air dan sanitasi, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu secara drastis. Selain itu, ada prestasi penting lain yang telah diraih MDGs secara global, yaitu 1. Lebih dari 1 miliar orang telah ditentaskan dari kemiskinan ekstrim sejak 1990. 2. Kematian anak turun lebih dari setengah sejak tahun 1990. Ketiga, jumlah anak putus sekolah telah turun lebih dari setengah sejak tahun 1990. Yang keempat, infeksi HIV atau AIDS turun hampir 40% sejak tahun 2000. Bertopang pada pengalaman dan dengan semakin kompleksnya permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia terutama mengenai ancaman perubahan iklim, kesetaraan gender atau kesehatan, pemberantasan kemiskinan dan mendorong perdamaian guna masyarakat yang inklusif, maka disepakatilah SDGs yang di COP21 Paris Climate Conference pada tahun 2015 dan bertepatan dengan kesepakatan bersejarah lainnya. Baru setelahnya, di tahun 2017, dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs Nasional. SDGs baru diterapkan secara nasional. Artinya, jika Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar ingin merumuskan dan memasukkannya ke dalam Permen Desa yang mengatur prioritas penggunaan dana desa 2021, maka role model pembangunan berkelanjutan ini baru kali pertama diterapkan di desa, bahkan dunia. Lalu apa itu SDGs Desa? Mengutip dari beberapa diskusi yang telah disampaikan oleh Menteri Desa, saya bisa sedikit menarik kesimpulan bahwa apa yang dimaksud SDGs Desa adalah role model pembangunan berkelanjutan dengan menitik beratkan unsur kearifan lokal dan religiositas sebagai poin utama. Selanjutnya, apa sasaran dan tujuan SDGs Desa? Mengutip dari website kemendes.go.id, setidaknya ada 18 tujuan pembangunan keberlanjutan melalui SDGs Desa. 1. Desa tanpa kemiskinan. 2. Desa tanpa kelaparan. 3. Desa sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan desa berkualitas. 5. Desa berkesetaraan gender. 6. Desa layak air bersih dan sanitasi. 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan. 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa. 9. Inovasi dan infrastruktur desa. 10. Desa tanpa kesenjangan. 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan. 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa. 14. Ekosistem laut desa. 15. Ekosistem daratan desa. 16. Desa damai dan berkeadilan.
17. Kemitraan untuk pembangunan desa. 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Namun, bila merujuk pada website undp.org, setidaknya ada 17 sasaran yang perlu dicapai dari program SDGs. 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. 2. Mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. 3. Menjamin hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia. 4. Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup. 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan. 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. 7. Memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. 9. Membangun infrastruktur yang tahan banting, mendorong industrialisasi yang inklusif dan keberlanjutan, serta mendorong inovasi. 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. 11. Menjadikan kota dan pemukiman aman, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. 14. Melestarikan dan secara berkelanjutan menggunakan samudra, laut, dan sumber daya laut untuk pembangunan berkelanjutan. 15. Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggundulan gunung, dan menghentikan serta mengembalikan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. 16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua, dan pembangunan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. 17. Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya pembangunan terfokus berdasarkan SDGs desa, maka diharapkan mampu adanya output, yaitu 1. Adanya arah perencanaan pembangunan desa berbasis kondisi faktual di desa tersebut. Kedua, memudahkan intervensi kementerian atau lembaga, Pemda, baik itu provinsi atau kabupaten atau kota, dan swasta untuk mendukung pembangunan desa. Oke Sobat Desa semua, itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya, mohon tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.